Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa punya kesempatan untuk sharing sama teman-teman, khususnya teman-teman putri ya, tentang masalah menstruasi dan keputrian. Sebelumnya kita ucapkan syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan memberikan nikmat iman ya, yang terutama sehat ya. Karena di masa pandemi seperti ini yang terpenting adalah sehat. Sehingga jika dengan sehat kita bisa melakukan apapun. Oke, teman-teman yang ada di rumah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini sharing kita adalah tentang masalah haid atau menstruasi. Saya rasa semua sudah mengalami haid ya, sudah mengalami menstruasi ya. Atau jangan-jangan ada yang belum haid, berarti masih di bawah umur kalau belum haid. Oke, sebelum nanti saya lanjutkan ke pembahasan saya lebih lanjut, saya cerita dulu sedikit apa sih itu tentang haid atau kita kenal juga dengan menstruasi. Secara bahasa, haid itu diartikan sebagai suatu proses mengalir gitu. Jadi haid itu artinya adalah mengalir. Tapi kalau kita lihat dari terminologinya, haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan tanpa rasa sakit atau dalam keadaan sehat. Nah, di sini yang harus digarisbawahi adalah tanpa rasa sakit atau dalam keadaan sehat. Artinya nanti kita akan coba bedakan antara darah haid dengan darah yang selain haid atau darah penyakit. Oke, sebelum ke sana saya ungkap dulu cerita-cerita tentang haid ya. Jadi haid itu punya dasar hukum pada Al-Qur'an ya, di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. Nanti kalian bisa cek untuk isi ayatnya. Kurang lebih kutipan artinya seperti ini. Jika mereka menanyakan kepadamu ya Muhammad tentang apakah itu haid, maka jawablah bahwa haid itu adalah kotoran. Oke, garis bawah ini teman-teman, bahwa haid itu adalah kotoran. Selanjutnya masih di ayat yang sama dijelaskan bahwa dan janganlah mendekati atau mencampuri wanita-wanita yang sedang haid sampai mereka bersuci atau menyucikan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Nah, dari situ kita bisa ambil satu makna nih, bahwa haid itu adalah kotoran atau sesuatu yang kotor yang harus kita keluarkan. Selanjutnya yang mempertegas tentang haid adalah salah satu hadis ya. Hadis yang menceritakan bahwa dalam suatu perjalanan antara Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah perjalanan haji. Ketika dalam suatu perjalanan Aisyah tiba-tiba mengalami haid. Dan saat itu Aisyah menangis. Aisyah menangis karena dia berarti tidak bisa melakukan ibadah hajinya. Maka pada saat itu Rasulullah menenangkan Aisyah dengan berkata, bahwa tenanglah, bahwa permasalahan haid itu adalah sudah ketentuan Allah yang terjadi pada setiap perempuan keturunan anak Adam. Maka lanjutkanlah ibadah hajimu kecuali melakukan tawaf. Artinya di sini haid itu adalah sudah ketetapan atau sudah ketentuan dari Allah yang diberikan kepada kaum Hawa, kepada kaum perempuan. Kalau sesuatu yang berasal dari Allah, pastilah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Nah, begitu juga dengan haid. Mengapa perempuan harus haid? Ya, karena haid itu adalah kotoran yang harus dikeluarkan dan pastinya ini adalah punya hikmah-hikmah yang baik. Jadi kalau kalian selama masa haid itu menjadi lebih buruk, atau pada masa menstruasi itu kalian menjadi lebih buruk atau bahasanya mungkin lebih sangar biasanya ya kalau orang-orang menstruasi, nah itu berarti ada yang salah dalam menyikapi haid atau menstruasi kalian. Oke, dari dua dasar hukum itu saya pikir sudah bisa diambil kesimpulan bahwa masa menstruasi atau masa haid itu adalah masa yang lumrah untuk setiap wanita. Bukan sesuatu yang mengerikan, bukan sesuatu yang menjijikan, tapi memang sesuatu yang harus dilewati. Gitu ya. Nah, mengapa sih perempuan yang harus dikasih haid? Nah, ini hikmahnya yang mungkin beberapa belum paham atau bisa jadi sudah paham, cuma belum bisa menerapkan ini gitu ya. Mengapa perempuan itu dikasih menstruasi atau dikasih haid? Karena perempuan itu harus dilatih untuk menjadi lebih rajin dan cekatan. Bisa dibayangkan, perempuan itu nantinya berhubungan dengan harus mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya. Pada saat anak-anaknya masih kecil, perempuan harus mengurus anaknya sampai membersihkan kotorannya. Nah, makanya perempuan dilatih untuk membersihkan darah haidnya sendiri. Supaya nanti ketika ketemu dengan kotoran anaknya gitu ya,
atau pada suatu saat suaminya sakit dan dia harus mengurus suaminya sampai membersihkan kotorannya, si perempuan ini tidak lagi jijik gitu, karena dia sudah punya pengalaman mengurus darah haidnya sendiri. Jadi hikmahnya seperti itu, kenapa harus perempuan. Jadi karena kebutuhan masa depan perempuan itu seperti itu, maka perempuan diberikan masa haid. Oke, nah sekarang kapan sih haid itu yang normal ya? Haid itu normalnya biasanya terjadi setelah usia 9 tahun ya, setelah usia 9 tahun. Tetapi sekarang masa-masa ini banyak beberapa teman-teman perempuan atau anak-anak yang justru sebelum 9 tahun sudah haid gitu ya. Nah biasanya itu dipengaruhi juga dari gaya hidup, apa yang dia makan, yang mempengaruhi hormonal pada saat haid itu muncul atau haid itu bermula. Oke, nah sekarang sudah tahu kapan mulainya, bagaimana dengan lamanya? Pada setiap perempuan, lamanya haid memiliki durasi yang beda-beda. Ada yang cuma sebentar, beberapa dari kalian mungkin ada yang haidnya cuma 3 hari atau 4 hari, ada juga yang lama sampai 10 hari, 12 hari mungkin masih aja haid gitu. Nah ternyata batasannya adalah minimalnya 3 hari ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya keluar darah haid, hari pertama keluar, hari kedua bercak-bercak, hari ketiga bercak-bercak, hari keempat bersih. Nah bisa jadi itu sudah selesai gitu ya. Nah atau ada juga yang sampai 10 atau lebih gitu. Nah Islam membatasi untuk darah haid ini biasanya dikeluarkan maksimal 15 hari. Jadi kalau masih dalam waktu rentang 15 hari dan kalian masih mengeluarkan darah haid, maka itu dikatakan sebagai haid atau menstruasi. Kalau sudah lebih, maka itu dikatakan sebagai istihadah atau darah penyakit gitu ya. Nah sekarang coba kita lihat lagi. Ada juga beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa lamanya haid itu tergantung kebiasaan. Jadi teman-teman yang kebiasaan haidnya 7 hari, ya kalau lebih dari 7 hari, maka waktunya dia untuk bersuci gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang biasa haidnya 8 hari, setelah lewat dari 8 hari, bisa jadi itu istihadah, bukan darah haid. Nah selanjutnya, apa yang membedakan antara darah haid dengan darah istihadah tadi? Misalnya teman-teman bingung nih, saya biasa haidnya itu 8 hari. Nah ternyata ini sampai 10 hari masih haid, masih keluar darah. Apakah ini darah haid ataukah darah istihadah atau darah penyakit? Ya, yang paling gampang adalah lihat warna ya teman-teman ya. Haid itu karena tadi dinyatakan dalam surat Al-Baqarah tadi adalah haid itu adalah kotoran, maka yang dikeluarkan pada saat darah haid itu adalah darah kotor. Biasanya warnanya lebih pekat, warna merahnya lebih pekat, lebih kental, berbau. Nah ini ya perhatikan, berbau. Jadi kalau kalian haid dan berbau itu memang normal, tidak usah terlalu khawatir atau menyemprotkan parfum pada pembalut itu tidak perlu gitu ya. Jadi memang darah haid itu berbau ya. Sedangkan kalau darah istihadah itu dia warnanya darah segar, merahnya merah segar dan dia tidak berbau gitu ya. Itu yang paling mendasar perbedaannya. Selain juga dikeluarkannya di hari-hari yang di luar kebiasaan haidnya. Jadi teman-teman perhatiin sendiri deh. Kalau saya biasanya 9 hari nih Bu, saya biasanya 8 hari misalnya. Nah kalau lebih dari jangka waktu itu, silakan perhatikan darahnya, warnanya gitu ya seperti apa. Itu yang membedakan antara haid atau menstruasi dengan istihadah atau darah penyakit. Nah, pada ilmu kedokteran sendiri, istihadah ini disebut dengan disfungsional uterin gitu ya. Problem. Jadi ada masalah nih sama rahimnya gitu. Ada pecahnya pembuluh darah di rahim yang bukan dari penebalan endometrium. Nah, kalau ini berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, sebaiknya periksakan. Ya, itu untuk istihadah atau darah penyakit. Oke, selanjutnya nih teman-teman, setelah tadi kita tahu lamanya, durasinya kurang lebih maksimal 15 hari lah. Nah, sekarang kita lihat siklusnya. Berapa kali sih 1 bulan perempuan itu bisa haid? Jadi siklus menstruasi pada wanita itu bermula dari 21 hari sampai 35 hari. Saya ambil contoh gini. Buat teman-teman yang misalnya halangan atau mensnya tanggal 1. Mens tanggal 1. Terus tiba-tiba tanggal 21 di bulan yang sama mens lagi.
Ibu itu normal atau tidak? Normal. Itu berarti masuk di siklus 21 hari. Tapi ada yang tanggal 1 mens lagi, tanggal 1 lagi. Berarti dia masuk di siklus 30 hari. Gitu ya. Jadi siklusnya itu kisarannya terjadi 21 hari sekali sampai 35 hari sekali. Jadi kisarannya antara 21 sampai 35 hari untuk kisaran siklus haidnya. Nah, silakan kalian coba hitung sendiri. Kalian kira-kira siklusnya ada di siklus pendek atau siklus panjang nih? Jadi kalau siklus pendek itu yang 21 hari tadi, itu siklus pendek. Jadi 1 bulan tuh bisa kayak sampai 2 kali gitu ya. Misalnya tanggal 1 halangan, tanggal 22 halangan, masih di bulan yang sama. Wah, ini halangannya 2 kali nih, nggak apa-apa. Berarti ada di siklus pendek gitu. Atau misalnya tanggal 1 halangan, baru halangan lagi tanggal 3, itu pun nggak apa-apa. Gitu ya, ada di siklus panjang. Tapi kalau biasanya siklus pendek, maka akan siklus pendek terus. Gitu. Makanya mungkin pernah ngalamin, halangannya maju lagi. Nah, itu biasanya siklus pendek terus. Tapi kalau biasanya siklus panjang, ya siklus panjang terus. Jadi tergantung kebiasaan. Dan ini sangat dipengaruhi banget sama kondisi hormonal teman-teman sendiri ya. Oke, itu tadi sudah siklusnya. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu tadi bedanya antara darah haid dengan darah penyakit atau istihadah tadi ya. Nah, sekarang apa sih yang bisa dilakukan pada saat wanita itu berhalangan atau pada saat wanita itu menstruasi? Kalau yang tadi darah penyakit, maka wanita ini tidak dianggap dengan hadas besar atau dianggap sebagai wanita suci. Artinya perempuan-perempuan yang mengeluarkan darah selain darah menstruasi dan nifas ya, kita nggak bahas nifas nih karena saya yakin belum ada yang pernah melahirkan kan gitu ya. Jadi selain darah menstruasi tadi itu darah wanitanya itu disebut sebagai wanita suci, artinya dia bisa melakukan sholat ya, boleh berpuasa gitu seperti itu, melakukan ibadah-ibadah seperti itu dipersilakan. Nah, sedangkan untuk wanita-wanita yang berhalangan ada ketentuan, ada beberapa ibadah yang memang tidak boleh secara syariat gitu ya, tapi bukan berarti orang yang halangan nggak boleh beribadah. Nah, ini yang salah ya. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ya, kalau tidak salah ayat 99, bahwa di situ Allah memerintahkan kita itu untuk beribadah sampai datang kematian, dan itu tidak ada terkecuali. Artinya mau yang halangan, mau yang enggak, tugasnya manusia selama masih hidup ya beribadah. Gitu. Nah, sekarang saya akan coba bukakan wawasannya. Ibadah yang bisa dilaksanakan pada saat menstruasi itu apa ya? Kayaknya terbatas ya, sedikit ya. Oh tidak, justru banyak. Yang pertama, yang paling sederhana adalah melakukan doa pada setiap memulai aktivitas atau pada doa-doa tertentu, doa-doa di waktu tertentu. Misalnya doa mau makan, doa setelah makan, doa bangun tidur, doa mau masuk kamar mandi. Ingat loh, itu pun dinilai ibadah teman-teman. Atau menjawab azan gitu ya. Itu ibadah yang kecil-kecil yang barangkali kalian pikir sepele, rutin dikerjakan terus-menerus, pahalanya bertumpuk. Gitu ya. Nah, atau kalian bisa mengikuti kajian-kajian keagamaan. Zaman sekarang datang ke kajian itu nggak harus ke dalam majelis taklim. Bisa tinggal lewat HP kan, setel YouTube misalnya, pilih channel yang ada kajiannya, dan itu bisa dijadikan pilihan pada saat kalian halangan. Gitu ya. Jadi daripada kamu dengerin musik yang melo-melo, menambah baper, tambah emosian, atau jadi tambah baperan, masih mendingan dengerin kajian. Gitu ya. Nah, atau yang lainnya, gimana dengan baca Quran? Untuk wanita berhalangan itu yang dilarang adalah menyentuh mushafnya, menyentuh Al-Quran yang bentuknya mushaf gitu ya. Tapi kalau misalnya baca Quran lewat HP atau mendrill, menghafal hafalan Quran kalian gitu ya, itu tidak dilarang, diperbolehkan gitu ya. Justru harus lebih banyak dilakukan daripada kalian dalam kondisi halangan, baperan tingkat dewa, gak ngapa-ngapain, gak karuan, gak ada nilai ibadahnya gitu. Nah, yang paling sederhana lagi mungkin membantu orang lain. Jadi pada saat kalian halangan itu biasanya cewek-cewek, nanti akan saya kupas nih. Biasanya cewek-cewek kalau pada halangan tuh jadi kayak sutet ya, marah-marah mulu. Padahal kalau pada saat halangan kalian bisa membantu orang lain, misalnya kalau kalian punya kelebihan rezeki, kalian bisa infak atau sedekah atau membantu tenaga, itu pun dianggap sebagai nilai ibadah. Jadi buat teman-teman yang berhalangan dalam masa menstruasi, jangan khawatir tidak bisa beribadah. Allah memberikan banyak cara untuk kalian tetap beribadah gitu ya. Jadi yang punya hafalan Quran dan mau terus menghafalkan pada saat masa-masa menstruasi atau haid, silakan, itu boleh. Yang penting tidak menyentuh mushafnya. Selanjutnya adalah masjid, masuk ke masjid nih. Boleh nggak sih wanita berhalangan masuk masjid?
dipersilakan atau boleh diizinkan untuk masuk ke masjid selama tidak mengotori. Jadi pastikan dulu nih pembalutnya nggak bakal tembus gitu ya. Jadi jangan sampai nih mau masuk masjid orang halangan pakai pembalutnya harusnya masih pakai pembalut yang berapa nih, misalnya 35 cm gitu, kamu pakai yang 23 cm, akhirnya tembus kemana-mana, nah akhirnya mengotori, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kamu yakin tidak akan mengotori, silakan, itu dipersilakan. Oke, nah apa sih efeknya beribadah pada saat menstruasi dengan psikologis orang yang halangannya? Efeknya besar teman-teman. Ini saya cerita dulu, biasanya teman-teman yang halangan, kadang-kadang kalau lagi halangan tuh pasti bawaannya baperan ya, gampang tersinggung gitu ya. Atau misalnya gampang emosi, masalahnya sepele, tapi nggak tahu kenapa kalau pas lagi halangan jadi gede gitu ya. Atau misalnya ngelihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita tuh rasanya pengen nangis, kecewa gitu. Padahal sebenarnya kalau nggak lagi halangan itu biasa gitu ya. Nah, efek ibadah-ibadah tadi itu sebetulnya adalah bisa menekan psikologis yang nggak karuan. Gitu. Jadi psikologis pada saat halangan yang nggak karuan itu sebenarnya penyebabnya apa Bu? Penyebabnya adalah fluktuasi hormon. Jadi hormon ketika seseorang itu menstruasi ada 4 hormon ya. 4 hormon kajiannya ada estrogen, progesteron, LH sama FSH. Itu naik turunnya itu pada saat kalian menstruasi itu luar biasa, perubahannya cepat sekali. Jadi FSH naik, tiba-tiba FSH turun, estrogen yang naik, progesteron yang turun, yang seperti itu. Nah itu sebenarnya yang mengakibatkan psikologis kalian jadi nggak jelas, jadi nggak menentu. Itu ya. Apalagi ditambah kalau kalian punya kebiasaan-kebiasaan buruk, nanti yang akan saya buka di belakang. Oke, jadi efek ibadah-ibadah tadi pada saat kalian menstruasi sebetulnya lebih menenangkan psikologis. Daripada kamu halangan bawaannya pengen marah-marah terus, perbanyak zikir. Gitu ya. Zikir itu boleh. Halangan gak halangan tuh boleh zikir. Mengingat Allah dalam bentuk apapun. Entah cuma ngucapin subhanallah saja atau kalimat-kalimat zikir yang umum itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar yang seperti itu lebih menenangkan, atau kalimat istighfar misalnya itu pun lebih menenangkan ya. Nah ketika kalian pengen marah-marah terus bukannya sama orang, tapi pada saat menstruasi kan pengennya marah-marah terus nih sama orang, tapi kalian memutuskan untuk membantu mendengar curhatan teman misalnya gitu ya, membantu, itu akan lebih menenangkan daripada kalian sibuk dengan pikiran kalian sendiri gitu, kegalauan-kegalauan yang sebenarnya nggak ada sebabnya, hanya karena kalian halangan. Jadi jangan tinggalkan ibadah pada saat menstruasi, lakukan ibadah-ibadah yang sebenarnya itu ibadah simple tapi punya nilai lebih justru. Ketika kalian melakukan itu punya nilai lebihnya apa? Selain ada nilai pahalanya, kamu juga bisa menenangkan psikologis kamu sendiri gitu. Oke, yang terakhir nih, ada beberapa kebiasaan buat teman-teman putri nih, yang kadang-kadang justru membuat perasaan atau kondisi fisiknya pada saat menstruasi jadi tambah berat. Yang pertama adalah begadang. Hati-hati nih, kalau teman-teman dalam keadaan mens, dalam keadaan haid, hindari begadang. Tidur harus cukup. Semakin banyak begadang, semakin sering melek lama, itu pasti akan tambah baperannya. Akan jadi sutet gitu, lebih galak gitu, lebih sangar gitu ya kalau banyak begadang. Jadi sebaiknya jangan begadang. Yang kedua adalah makan makanan yang asin. Nah, ini harus dihindari pada saat halangan. Jangan makan makanan yang asin. Biasanya kalau teman-teman halangan tuh suka pengen makan pedes, bakal pedes terus ya. Tapi hindari makanan yang asin. Pedes juga sebenarnya kalau misalnya lambungnya tidak kuat juga hindari. Itu sebenarnya emosi sesaat, nafsu sesaat. Terus selanjutnya adalah hindari kafein berlebihan. Jadi jangan terlalu banyak minum kopi nih. Karena biasanya kalau minum kopi, efeknya nanti ada perut kembung, dan itu nantinya efeknya adalah kayak mungkin beberapa teman merasakan suka kram, perutnya sakit gitu ya, sampai bagian belakang seperti itu. Nah, terus meninggalkan olahraga. Nah, ini yang nggak boleh. Pada saat halangan justru dilarang yang namanya mager. Awas nih, mager itu haram pada saat halangan. Semakin kamu tidak banyak beraktivitas pada halangan nih, pada masa-masa menstruasi, maka badan kamu akan tambah sakit semua. Bisa dicoba. Kalau kamu seharian halangan guling aja, itu malah badannya tambah sakit, perutnya kerasa, kepalanya kerasa gitu ya. Jadi tetap lakukan olahraga ringan, tapi tidak boleh melakukan aktivitas yang terlalu berat, karena kadang-kadang wanita halangan itu mengalami masa anemia, kekurangan oksigen. Jadi kalau dipakai buat aktivitas berat, suka keliengan gitu ya, atau gampang lelah seperti itu. Nah, yang terakhir dan penting nih, suka males ganti pembalut. Awas.
saking iritnya ganti pembalut cuma mandi pagi sama mandi sore. Nah itu yang salah. Dan biasanya teman-teman itu kalau halangan mandi pagi sama mandi sorenya juga males ya. Mandi pagi nanti-nantian gitu ya, karena lagi halangan nggak sholat kan. Mandi sorenya nanti-nantian mau tidur gitu. Padahal ganti pembalut ini tidak boleh malas. Jadi kondisi darah yang tertampung dalam pembalut membuat kondisi alat kemaluan kalian gitu ya, itu menjadi lebih lembab. Dan itu akhirnya bakalan muncul bakteri atau jamur lebih cepat kalau kalian nggak rajin ganti pembalut gitu ya. Nah, kira-kira itu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Dan satu yang harus diingat bahwa ibadah tetap harus berjalan. Ibadah yang kecil, ibadah yang sederhana tetap harus dilakukan. Tenangkan hati kalian dan psikologis kalian dengan banyak beribadah dan mengingat Allah pada saat menstruasi dan halangan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.